Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul, dan kita bersyukur diperjumpakan untuk kemudian secara khusus mengkhususkan waktu untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Saya antar Ibu, Bapak, Saudara untuk bersama menyiapkan hati dalam doa kita. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kembali kami secara khusus mengkhususkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Minggu ini kami menyiapkan hati kami, mari Tuhan Kau berfirman, hamba-Mu dalam segala keterbatasan Kau pakai sehingga kami bersama memahami kehendak-Mu, mengakarkan dan memperlakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 16, secara khusus ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bagian firman yang akan saya ajak untuk kembali diulangi adalah ayat 18 bagian B sampai ayatnya yang ke-19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikian firman Tuhan, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca bersama dan tidak kita renungkan bersama dari Injil Matius pasal 16, secara khusus ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa minggu ini memberi judul atau tema perenungan kita dengan tema jangan
serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Dari tema ini saya mengusulkan ada 2 kata yang mesti kita breakdown bersama supaya kata itu akan benar-benar kita mengerti maknanya, dikaitkan dengan bacaan kita, dikaitkan juga dengan tema kita saat ini. 2 kata itu adalah satu serupa dan yang kedua adalah dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata serupa itu sebagai kata nomina atau kata benda yang kemudian diartikan dalam 10 artian. Saya tidak menyebut satu persatu, tetapi intinya adalah kata serupa itu diartikan sebagai satu rupa. Satu rupa maksudnya ada macam, ada jenis. Jadi satu macam, satu jenis. Lalu yang kedua diartikan sebangun, baik bentuk maupun jenisnya. Jadi bentuknya, warnanya, jenisnya itu sebangun. Sehingga dari kata itu kita bisa memahami bahwa yang dimaksud serupa itu satu rupa dan sebangun. Jangan kita menjadi satu macam, satu jenis, satu bentuk, satu bangunan dengan dunia ini. Ini kalau kita kaitkan dengan temanya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke makna dunia yang dimaksud dalam tema ini supaya dan nanti akan kita lihat apa kata Alkitab tentang dunia. Jadi dunia ini dalam bahasa Yunani itu disebut kosmos. Arti sesungguhnya kosmos itu adalah segala sesuatu yang teratur sebenarnya. Segala sesuatu yang teratur itu kosmos. Dan kita tahu bahwa kita manusia ini adalah bagian dari dunia ini karena kita ada di dalam dunia ini. Nah, ketika manusia ada di dalam dunia ini, maka ada satu hal yang kemudian mengubah keteraturan penataan yang sudah ada dalam artian yang sebenarnya dunia, dalam artian yang sebenarnya tadi, segala sesuatu yang teratur tadi, karena ada kita, ini jadi, kenapa? Karena dosa. Jadi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, ini membuat apa yang sudah teratur ini menjadi rusak melalui pemberontakan manusia. Peristiwa Firdaus ini menghantar kita kepada satu pemaknaan dan pemahaman bahwa memang apa yang baik adanya, apa yang teratur, apa yang sudah didesain oleh Allah baik adanya itu kemudian rusak karena dosa manusia. Nah, sehingga di dalam Alkitab, hampir keseluruhan dalam Alkitab, itu kemudian mengkonotasikan dunia itu lebih kepada berkonotasi negatif. Sehingga kalau tema kita adalah jangan serupa dengan dunia, dunia yang dimaksud adalah dunia yang telah rusak tadi karena dosa tadi. Dunia yang tidak lagi teratur tadi. Sehingga kalau kita serupa atau satu macam, sebangun dengan dunia ini, berarti kita sebangun dengan yang lagi rusak, dengan yang lagi enggak teratur, sebagaimana yang didesain oleh Allah. Oke, pemahaman ini akan menghantar kita untuk kemudian mengkorelasikan konsep itu dengan bacaan kita saat ini. Ketika di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapa aku ini? Siapa anak manusia ini? Lalu dijawab oleh para murid, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Itu kata orang yang didengar oleh para murid. Lalu Yesus melanjutkan, kalau begitu, kalau menurut
kamu sendiri, para murid maksudnya, aku ini siapa? Lalu Petrus mewakili teman-temannya menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus ini mewakili para murid yang lain. Pengakuan Petrus ini berbeda sekali dengan apa kata orang tentang Yesus. Kata orang Yesus itu Yohanes Pembaptis, kata orang Yesus itu Elia, kata orang Yesus itu Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tapi Petrus dengan tegas menyatakan sebagai wakil dari para murid, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan tentu pengakuan Petrus ini bukan tanpa dasar. Kedekatan para murid dengan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun ini menghantar mereka untuk menyatakan pengakuan itu. Jadi di sini kita belajar bersama bahwa kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Allah akan memampukan kita untuk menyatakan apa yang dikehendaki oleh Allah, menyatakannya dan memperkatakan di dalam iman kita kepadanya. Ini penting dikaitkan dengan tema kita. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia yang sudah tidak teratur, dunia yang memberontak, dunia yang di luar desain Allah, itu banyak menawarkan perkara-perkara yang macam-macam. Penawarannya ya sama seperti pendapat dunia tentang Yesus tadi. Yang sebagian besar adalah didasarkan pada asumsi bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus itu Elia, bahwa Yesus itu Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Itu kan asumsi semua. Tapi pengakuan Petrus mewakili teman-temannya, mewakili para murid yang lain, ini merupakan pengakuan berdasarkan kedekatan mereka dengan Yesus, dan itu merupakan pengalaman spiritualitas. Jadi hari ini kita belajar bersama untuk kemudian mengkorelasikan konsep-konsep ini. Kalau hari ini, minggu ini kita diajar untuk jangan serupa dengan dunia ini, itu berarti lebih kepada sebuah nasihat bahwa jangan kita satu rupa, satu macam, satu jenis, satu bentuk, satu bangunan dengan yang tidak teratur. Tetapi kita dituntut untuk semacam, sejenis, sebangun, sebentuk dengan yang teratur, yang dikehendaki oleh Allah. Itu match banget dengan apa yang diungkapkan oleh Yesus kepada Petrus setelah Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sisi lain, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, lalu apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika kita hidup di dunia, tetapi tidak serupa dengan dunia, itu berarti kita melepas dunia. Dan pelepasan kita ketika kita hidup di dunia ini tercatat di surga. Diikat di surga. Sebaliknya ketika kita mengikatkan diri kita kepada dunia, artinya kita serupa, semacam, sejenis, sebangun, sebentuk dengan dunia ini, mendasari kehidupan kita ini dengan aliran kehendak dunia ini, maka itu berarti bukan kehendak Allah yang menjadi alur kehidupan kita, alur jalan kita, tetapi kehendak dunia ini. Kehendak yang nggak teratur, kehendak yang rusak tadi. Ini maksudnya. Sehingga minggu ini kita diajar bersama untuk mengakhiri di bulan kemerdekaan, di bulan Agustus ini dengan perenungan bahwa Tuhan menghendaki supaya identitas kehidupan kita itu semakin tegas dan jelas. Sebagai pribadi-pribadi yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa kepada kehidupan dalam kasih karunia yang menyelamatkan, maka entitas kehidupan setiap pribadi orang percaya itu
Kita diantar untuk kemudian menunjukkan entitas itu dengan tegas dan jelas bahwa kita sekalipun masih hidup di dunia ini dengan berbagai macam dinamikanya, namun kita tidak serupa dengan dunia ini. Kehendak Allah yang menjadi pandu kehidupan kita, aliran kehendak Allah, jalan Allah, sabda Allah yang kemudian menjadi jalan kehidupan kita, yang kita tempuh di dalamnya. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kita ikat di dunia ini akan diikat di surga. Jadi hari ini kita belajar bersama bahwa mulai dari sekarang sebenarnya situasi surga itu sudah bisa kita rasakan ketika hidup kita itu mengikatkan diri kita ini dengan dunia ini atau melepaskan kehidupan kita ini dengan dunia ini. Kalau kita melepaskan berarti di surga ikatan dengan dunia itu juga terlepas. Tapi kalau kita mengikatkan diri kita dengan dunia ini, maka di surga pun tercatat bahwa kita masih mengikatkan diri dengan dunia ini. Dan ketika setiap kita oleh Allah karena spiritualitas kita, kedekatan spiritualitas kita dengan Allah disebut berbahagia, dan bahkan kunci kerajaan surga diberikan kepada kita, alam maut tidak menguasai kita, maka itu semuanya adalah jaminan suasana surga yang diberikan oleh Allah bagi setiap kita yang tidak mengikatkan diri kita pada dunia, tidak menyerupakan diri kita dengan dunia ini. Jadi jelas, tegas, dan mari bersama tinggal bagaimana kita mewujudkan kehendak Allah ini untuk mewujud di dalam kehidupan kita. Siapa yang kita ikat, siapa yang kita lepas, tatkala kita masih hidup di dunia ini. Ini refleksi teologis buat kita semuanya. Jika mari saudara-saudara, untuk kita kemudian melalui firman ini, satu, membangun kedekatan kita dengan Allah, Allah yang kita imani, sehingga ada banyak pengalaman spiritualitas yang menghantar kita untuk memampukan penyataan pengakuan kita di hadapan Tuhan atau iman kita di hadapan Tuhan. Lalu berikutnya adalah bagaimana dengan tegas kita melepaskan ikatan kita dengan dunia ini dan mengikatkan diri kita dengan kehendak Allah, jalan Allah, aliran kehendak Allah untuk kita dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang kita ikat di surga ini, di dunia ini terikat di surga, dan apa yang kita lepas di dunia ini juga terlepas di surga. Jadi soal surga itu bukan soal nanti, tapi soal saat ini, ketika kita mengambil keputusan mau mengikat atau melepas. Jadikan perenungan ini untuk menjadi dasar di dalam kita menjalani kehidupan di minggu-minggu ini, dan saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kita untuk senantiasa berbahagia, senantiasa ada di dalam kehendak dan kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk kemudian berjalan pada kehendaknya. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita terima firman Tuhan dalam doa kita bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, Tuhan izinkan kami menghayati firman-Mu, merenungkan firman-Mu, melalui bacaan Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Kami Engkau ajar untuk tidak serupa dengan dunia ini. Sehingga apa yang mesti kami lakukan ketika kami tidak serupa dengan dunia ini, Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk melepaskan ikatan kami dengan dunia ini dan kemudian mengikatkan diri kami kepadamu. Jalan-Mu, kehendak-Mu, perintah-Mu, sabda-Mu, itu yang menerangi kehidupan kami dan menjadi jalan setiap kami menjalani kehidupan di dalam dan bersama-Mu. Karenanya mampukan kami ya Allah untuk terus berjalan bersama-Mu, di dalam dan bersama-Mu, sehingga di dalam kebersamaan itu Engkau mampukan kami mensikapi setiap penggodaan yang ada di tengah kehidupan dunia ini, untuk tidak kami mengikatkan diri kami dengan dunia ini, tetapi melepaskan diri kami dengan dunia ini, dan sebaliknya mengikatkan diri kami dengan kehendak, sabda, hukum, firman-Mu yang menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Mampukan kami sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu itu mampu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, selanjutnya kami menyerahkan kehidupan setiap kami dalam setiap problem dan dinamika yang kami hadapi. Kami yang sakit,
Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Secara khusus kami menyerahkan apa yang dihadapi oleh Bapak Sarinto, orang tua kami, Simbah Hartini. Kami juga mendoakan kepada orang tua kami, Bapak Paijo Setia Triatmojo. Kami menyerahkan pemulihan pada jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Mas Tanto dan juga Ibu Jayeng. Kami menyerahkan semuanya di dalam kedaulatan-Mu. Mari Tuhan lawat, sembuhkan dalam nama Yesus sehingga kuasa-Mu, lawatan-Mu mengangkat sakit penyakit yang diderita, kesembuhan Kau nyatakan bagi jemaat-Mu itu. Kami juga menyerahkan setiap kami yang terbeban dengan problem kehidupan, ketika kami merasa diri bahwa kami nggak mampu sendiri tanpa kami mengikatkan diri dan hidup kami kepadamu, untuk membangun kedekatan relasi dengan-Mu yang memampukan kami untuk terus menjalani dan mengalami pengalaman-pengalaman spiritualitas bersama-Mu dalam berkat penyertaan dan kuasa-Mu yang terus Engkau nyatakan. Sehingga terang-Mu Engkau nyatakan, jalan-Mu Engkau nyatakan, kemerdekakan kami dari setiap perkara-perkara kehidupan itu. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, keluarga kami dalam kedaulatan-Mu, pekerjaan yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, dan bagaimana kami menghidupi keluarga kami, sepenuhnya kami serahkan dalam kedaulatan-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan mampukan setiap kami untuk dalam nama Yesus mengimani, meyakini bahwa Tuhan telah sedang dan terus menyatakan rencana-rencana indah-Mu atas keluarga kami. Berkati juga gereja-Mu, secara khusus Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, dalam berkat dan penyertaan-Mu kami berserah. Kami terus mau berjalan bersama-Mu Tuhan, dalam bingkai kasih-Mu kami mau menghidupi kehidupan gereja-gereja Tuhan, secara khusus bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, juga gereja-gereja Tuhan lain di seluruh muka bumi. Kami menyerahkan semuanya dalam nama Yesus, demikian juga dengan bangsa dan negara kami, dunia ini, dalam berkat dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami dengan iman untuk menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.